Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada pemateri kita, Kak Mega Zulailadini beserta para audiens di acara seminar online yang bertema Menjadi Pemuda Penggenggam Dunia pada sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka pada sore hari ini. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Contribution of Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua hingga dapat bertemu dan mendengarkan informasi serta bertukar pengalaman bersama pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian di sini saya Latifah Hanum sebagai moderator akan membacakan beberapa pengumuman yang harus dilakukan selama seminar ini berlangsung. Di antaranya, dilarang merekam dalam bentuk apapun bagi peserta, kemudian dilarang keluar masuk Google Meet selama seminar berlangsung, dimohon untuk kondusif dengan tidak melakukan share screen maupun mengaktifkan mic tanpa dipersilakan oleh moderator maupun pemateri. Tanya jawab dilakukan secara terstruktur sesuai instruksi dan moderator. Informasi lebih lanjut mengenai sertifikat akan diberikan di grup. Mohon tidak keluar dari grup setelah seminar selesai. Bagi yang melanggar ataupun menyebabkan ketidaknyamanan selama acara berlangsung akan ditindaklanjuti secara serius oleh panitia acara dan tidak mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberitahu susunan acara seminar kita pada sore hari ini. Dimulai dengan pembukaan, kemudian pembacaan CV narasumber, kemudian penyampaian materi oleh narasumber sendiri, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup kemudian penutup. Baiklah, melanjut kepada sesi selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber. Boleh Kak Karin atau Kak Fatia memberikan ya. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini narasumber kita ialah Kak Mega Zulailadini, yang mana beliau lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1999 di Bekasi, yang pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimiyah 4 nomor 162 Pisangan Ciputat, Tangerang. Kemudian beliau ini menjadi mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Tarbiyah. Kemudian boleh di-scroll, Kak. Ya, sebelumnya juga bersekolah di SMA Negeri 1 ke bawah sedikit, Kak. Maaf. SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi. Dan Kak Mega ini merupakan founder sekaligus tutor daripada Engliable International in South Asia. Kemudian tour guide dari Hawa Tour and Travel di Jagakarsa Universitas Indonesia. Kemudian seorang guru daripada Mumtaz Islamic Mentoring di Kebayoran Baru, Jakarta Utara. Begitu banyak penghargaan yang didapatkan oleh Kak Mega ini, diantaranya beliau menjadi delegasi Indonesia untuk
Vietnam, kemudian delegasi Indonesia untuk Thailand, kemudian menjadi Young Grid atau pemuda berbakat di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta, juga merupakan juara pertama debat kompetisi yang diadakan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian boleh turun lagi, Kak. Ya, kemudian Kak Mega ini merupakan moderator, begitu pula speaker, atau pembicara, bahkan menjadi juri di beberapa acara, diantaranya menjadi moderator di kajian anak virtual membaca nyaring Gunung Pelangi, kemudian pembicara daripada Aku dan Pendidikan membahas tips dan trik menjadi pemuda mendunia di pendidikan kali ini. Kemudian kita hanya sampaikan beberapa ya, karena mungkin waktunya tidak akan cukup. Kemudian menjadi speaker atau pembicara daripada rubrik sebentar Kak. Ya, sebentar Kak. Perempuan Masa Kini, Persatuan Pelajar Indonesia, Perasaan Manusia, Dunia Aku, Corona, ya melalui live Instagram. Boleh turun lagi Kak? Ya, Kak Mega juga banyak mengikuti aktivitas volunteer, diantaranya Sobat Mengajar Motivasi di Muncang di Lebak Bulus, kemudian volunteer menjadi di komunitas The Ciputat Reading Park Community di Ciputat di Tangerang, kemudian Formabi, kemudian volunteer daripada Learn to Grow Hydroponic Together. Boleh turun lagi, Kak? Ya, Kak Mega juga banyak mengikuti organisasi dan juga ekstrakurikuler baik di dalam kampus maupun di luar kampus, diantaranya menjadi bagian daripada Research and Development of Youth in the Executive Board di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Chief Executive daripada Cross Culture Understanding and International Culture Festival di Female Dormitory State University of Jakarta, kemudian Members of Advocacy Department, Bidik Misi Student Forum of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. Boleh ke bawah lagi, Kak? Ya, dan yang terakhir adalah skill atau kemampuan yang Kak Mega miliki ini diantaranya speaking atau kepiawaian dalam berbicara, kemudian menulis, membaca, bernyanyi, hingga memasak. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian pembacaan CV narasumber kita pada sore hari ini, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Kak Mega Zulfiadini. Kepada Kak Mega, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Latifah sebagai moderator pada webinar sore hari ini. Suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Sebelumnya saya akan presentasi materi saya pada webinar kali ini. Iya, enter screen.
Oke. Oke, teman-teman udah terlihat materi saya? Latifa boleh dijawab? Belum, Kak. Ah, belum, baik. Sebentar ya. Oke, sekarang sudah terlihat Latifa? Sudah, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Latifah. Baik teman-teman Sama-sama. semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan pada sore hari ini, walaupun di sini masih suasana pandemi, tapi insya Allah kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Contribute of Education Indonesia yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri atau menjadi speaker pada webinar kali ini yang berjudul Menjadi Pemuda Penggenggam Dunia. Baik teman-teman, mungkin tadi Kak Latifah sudah membacakan CV saya, tapi boleh saya memperkenalkan diri lagi. Teman-teman, saya Mega Zulaila Dini. Teman-teman boleh panggil saya Mega. Saya bukan orang yang paling pintar, teman-teman. Saya juga bukan orang yang paling hebat. Saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi saya pengen kehadiran saya untuk uh, daerah saya, untuk Indonesia, bisa menjadi manfaat dan menjadi kebanggaan, juga menjadi inspirasi bagi kaum muda dan masyarakat banyak. Dan harapan saya dengan adanya saya di sini, walaupun kita tatapnya masih daring, insya Allah kita next agenda kita bisa bertemu dengan tatap muka, tidak menghormati rasa hormat saya dan rasa bersyukur saya bisa bertemu dengan teman-teman di webinar pada sore hari ini. Ya, teman-teman, harapan saya dengan adanya di sini, saya ingin menjadi secercah cahaya kecil yang membuat teman-teman mampu memulai berkarya, mampu memulai memaknai dan berjuang sesuai passion teman-teman. Ya, jelas karena memang setiap dari kita pasti ingin melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya teman-teman, di mana pandemi ini tidak ada yang tidak terkena pengaruh, artinya tidak ada orang yang tidak terkena dampak. Baik dari ekonomi, politik, society, especially for education ya teman-teman, terutama untuk pendidikan, gimana strategi media pembelajaran yang simpang siur, yang tumpang tindih, itu benar-benar menjadi PR, menjadi yang menjadi kita nih pemuda harus menjadi solusi bagi masalah yang ada di Indonesia pada umumnya dan yang sedang lagi hype-hype-nya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman, saya Mega, tapi sebelum saya menyampaikan materi bagaimana sih Kak Mega jadi pemuda penggenggam dunia atau gimana sih Kak memulai sesuatu yang sebenarnya saya nggak tahu passion saya nggak tahu mulai dari mana, saya nggak punya apa-apa, saya cuma orang biasa, tapi saya mau maju. Nah, oke. Teman-teman, teman-teman harus punya tujuan. Artinya, ketika teman-teman punya tujuan, teman-teman mampu untuk melakukan sesuatu. Teman-teman mampu melakukan persiapan. Nah, bagaimana? Oke, nah teman-teman, saya dari kecil hanya tinggal dengan ibu saya. Umur 2 bulan ayah saya meninggalkan saya dengan keluarga saya. Saya cuma hidup dengan 3 kakak saudara saya dan uh, memang teman tetangga-tetangga saya yang baik, umi saya yang memang mengajarkan saya dari kecil bagaimana bisa berusaha. Akhirnya di kelas 3 SD teman-teman, kelas 3 SD ibu saya pergi menjadi TKW, tenaga kerja wanita di salah satu negara yang sangat jauh, yang artinya saya waktu itu hanya tinggal bersama umi saya sebagai guru ngaji yang bukan saudara, bukan siapa-siapa, itu hanya tetangga saya, tapi umi saya ini yang mengajarkan saya untuk berusaha, belajar, dan memberikan bahwa pendidikan itu penting loh Mbak Mega saat itu.
Saya masuk SD lulus, saya masuk SMP teman-teman. Saya masuk SMP, saya alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS. Saya mulai belajar bertanggung jawab, saya mulai belajar memberanikan diri untuk berbicara depan umum. Yang saat itu kelas 7 SMP itu masih rentan-rentannya untuk malu, tidak percaya diri, dan mau mencari jati diri. Nah, saat itu alhamdulillah SMP saya terpilih menjadi ketua OSIS. Dan lulus di SMP, alhamdulillah saya terpilih menjadi UN tertinggi dan siswa terfavorit saat itu. Saya masuk SMA, teman-teman. Saya masuk SMA, saya tidak tinggi, teman-teman. Saya juga tidak bukan termasuk orang-orang yang mempunyai kehidupan ekonomi yang cukup, artinya tapi saya selalu berusaha untuk melakukan sesuatu memenuhi apa yang memang menjadi kebutuhan saya. Akhirnya saat saya SMA dengan berbagai masalah hidup, latar belakang keluarga yang bisa dibilang berantakan, tapi saya mau maju karena saya berpikir, teman-teman, hanya ada 3 hal yang dihormati saat kita di masyarakat. Yang pertama apa sih teman-teman? Yang pertama adalah pendidikan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah jabatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah harta yang banyak. Ini untuk 3 hal yang dihormati dalam masyarakat. Nah saat itu saat SMA saya berpikir, oh ternyata ketika saya berpendidikan saya nanti akan dihargai ya. Karena pasti setiap dari kita punya masalah teman-teman, pasti itu tentu. Nah alhamdulillahnya saya belajar, saya tekun mengerjakan segala sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab saya. Nah, kelas 2 SMA, teman-teman, alhamdulillah saya terpilih menjadi duta baca. Ini adalah salah satu foto saya terpilih menjadi duta baca Kabupaten Bekasi. Saya tinggal di Bekasi dan besar di Bekasi. Nah, ini saya kampanye cerita tentang memberikan pengaruh bagaimana minat baca itu menjadi sangat penting. Karena di tahun 2016 saat saya terpilih menjadi duta baca, masalah pendidikan atau tingkat literasi Indonesia khususnya di daerah Bekasi itu masih sangat kurang. Bahkan di tahun 2016 itu Indonesia peringkat ke-61 teman-teman, bayangkan. Nah, dari sini teman-teman, saya terpilih menjadi duta baca dan saya mulai belajar menghargai sesuatu dan lain sebagainya. Saya orang yang selalu menulis setiap kegiatan yang saya ingin lakukan dan capaian-capaian yang saya ingin lakukan. Nah, tapi sebelum itu akhirnya saya menulis apa yang saya ingin lakukan, yang akhirnya saya menemukan passion saya. Dan ketika saya menemukan passion, this is my job, this is my happiness. Jadi kayak ketika saya udah menemukan passion saya merasa bahagia. Saya senang berbicara, saya senang membaca, saya senang menulis. Di tahun 2017 saat saya kelas 3 SMA, saya mengikuti lomba menulis di literasi Universitas Negeri Jakarta yang saat itu yang mengikuti dosen, mahasiswa, tapi saya pelajar sendiri, satu orang yang dari pelajar yang memberanikan diri untuk mendaftar. Dan alhamdulillah dari berbagai seleksi saya terpilih menjadi penulis favorit saat itu di literasi UNJ. Nah, saya senang sekali dengan lingkungan baru, teman-teman. Saya senang traveling karena kalau menurut saya ketika belajar aja itu kayaknya kurang deh. Jadi sambil belajar sambil main, sambil belajar sambil main. Karena ketika kita banyak melangkah, ketika kita banyak melihat sesuatu, kita akan mengerti, oh ternyata ini dunia yang saya hadapi, dunia yang memang saat ini sedang terjadi, yang saya hadapi, seperti itu. Saya senang sekali dengan diskusi teman-teman, yang pada akhirnya kita bertemu di tatap daring ini. Ya, nah, saya senang sekali dengan keberagaman, teman-teman. Bukan berarti keberagaman itu perbedaan ya, teman-teman. Kita bisa kotak-kotakan bahwa keberagaman dengan perbedaan itu berbeda. Artinya kalau keberagaman kita bisa saling belajar, kita bisa saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah banyak belajar, pasti kita senang sekali dengan berbagi. Karena tentu ketika kita melihat orang lain, pasti melihat orang lain bahagia, kita juga pasti bahagia ya teman-teman. Nah teman-teman, yang mau saya katakan sebelum saya sampaikan tentang bagaimana sih cara menjadi pemuda penggenggam dunia. Nah teman-teman,
perlu teman-teman ketahui bahwa uh, coba sebelum saya sampaikan materi, saya mau tanya nih sama teman-teman. Kalau teman-teman bertemu sama orang asing, kamu cenderung apa? Coba boleh dibuka mikrofonnya, boleh atau cenderung saya percaya diri Kak Mega, atau saya malu Kak Mega, atau saya insecure Kak karena bahasa Inggris saya yang masih biasa aja, saya juga nggak punya apa-apa. Mungkin ada yang kayak gitu, atau oh kok Kak saya percaya diri walaupun saya biasa aja, tapi saya punya percaya diri yang tinggi, yang artinya itu tidak dimiliki sama setiap orang. Boleh dibuka mikrofonnya teman-teman yang mau menjawab, silahkan. Kalau saya Iya. malu, Kenapa terus malu? Kenapa malu? karena Kenapa malu? takut dihukum orang lain mungkin. Oh gitu. Baik. Namanya siapa? Fatea. Oh Fatea. Oke baik Kak Fatea. Terima kasih banyak. Nah, oke baik. Terima kasih Fatea. Boleh ada satu orang lagi yang boleh menjawab? Kalau misalkan teman-teman bertemu dengan orang asing, kamu cenderung apa? Cenderung percaya diri? Atau tadi kata Fatea, malu aja Kak, karena ya malu gitu, gimana sih gitu. Oke coba teman-teman yang lain bagaimana? Ayo teman-teman yang buka ya. Boleh open mic. Iya boleh open mic. Selain Kak Fatea, ada lagi? Iya, coba ada lagi nggak yang mau disampaikan? Enggak? Siapa? Siapa namanya kamu? Evi. Evi. Oke, terima kasih Evi telah menjawab. Oke, silakan di mute lagi. Oke, teman-teman. Saya ingin bercerita sebelum saya menyampaikan materi saya. Kita akan kembali ke 1920. Teman-teman, ketika kita mau melihat masa depan, kita harus melihat masa lalu. Karena ketika kita belajar sejarah nih teman-teman, itu sangat luar biasa. Bagaimana keadaan masa lalu, masa ini dan masa yang akan datang. Itu adalah sejarah. Kita tidak bisa hanya belajar tentang masa lalu. Yang artinya kita tidak bisa melihat masa lalu saja, tapi artinya kita belajar dari masa lalu, kita lakukan saat ini, dan kita lihat di masa depan. Oke, teman-teman, kita ingin bercerita. Jadi, di tahun 1920, ada anak muda, laki-laki dari Indonesia, dia dikirim ke luar negeri untuk belajar. Ujuk-ujuk, dia dikirim ke luar negeri, di negeri Belanda. Dia dapat beasiswa S1 Belanda saat itu di tahun 1920. Yang tahun 1920 secara logika dia hadir dari masyarakat yang terjajah. Karena Belanda saat itu masih menjajah kita. Dan di tahun 1920 Indonesia belum terbentuk. Indonesia masih dijajah oleh negara Belanda. Tapi dia hadir dan dia datang ke negeri Belanda untuk belajar. Dan dia punya gerakan yang namanya bantu negara saya. Bantu negara saya. Bantu negara saya. Nah, jadi di sini dia keliling Eropa, dia keliling negara Austria, Jerman, Perancis, Slovakia, Italia, Uni Soviet. Dia datang cuman untuk menggalakkan dan mempengaruhi pemuda Eropa untuk ikut dengan gerakannya. Dia tidak tinggi, tapi konteksnya memang ini anak pintar. Ini cerdas, luar biasa, percaya diri, dan memang berpikir kritis ketika ada suatu masalah. Dia belajar yang sebenarnya dia dapat beasiswa Belanda, tapi dia mengkritik Belanda. Dia sebanyaknya rapat, dia selalu menjadi pemimpin dalam rapat tertentu. Walaupun memang dia hadir di negara terjajah. Yang artinya kalau kita pikir pasti malu dong. Kita negara terjajah, kita nggak terlalu tinggi, tapi dia sama tinggi, artinya dia duduk dengan teman-teman Eropa yang saat itu selalu menjadi pemimpin dalam rapat-rapat yang ada. Nah, kalau misalkan Kak Latifah tanya, Kak Mega pakai bahasa apa dia? Ya, pakai bahasa kalbu. Enggak, dia pakai bahasa Belanda tentu. Terus kalau misalkan ada yang nanya, Kak, berarti dia orang kaya dong ya? Karena
di tahun 1920 Indonesia yang belum terbentuk, karena Indonesia terbentuk 1945, dia punya uang banyak dong ya, bisa belajar di negara Eropa. Yang tentu kita tahu Belanda sudah mapan dari budayanya, ekonominya, masyarakatnya dibanding negara kita yang memang saat itu negara kita adalah negara yang dijajah gitu kan. Nah, coba sekarang kita pikirin lagi, gimana ya, kok bisa sih ada pemuda Indonesia yang belajar di Belanda dengan segala keterbatasan, negaranya belum terbentuk, masih dijajah, tapi dia bisa loh belajar di negara Belanda dan dia mengkritik juga. Yang akhirnya setelah dia mengkritik, akhirnya dia dimasukin penjara. Coba teman-teman bayangin, masih belia, muda, dapat beasiswa, belajar, mempunyai kesempatan, tapi di umur yang sangat belia dimasukin penjara karena mengkritik Belanda. Karena waktu itu memang ketika kita bersuara aja ya sangat banyak sekali punishment-punishmentnya, artinya kayak lebih banyak sekali hukuman-hukuman yang ia dapat. Akhirnya dia masuk penjara, tidak lama kemudian dibantu dari tentara Belanda yang akhirnya dia keluar dari penjara dan dia memperjuangkan apa yang memang dia perjuangkan. Yang artinya teman-teman, mungkin teman-teman tahu nggak ini siapa yang saya ceritain? Iya, ini dia, Bung Hatta. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman mau tahu, jadi Bung Hatta ini memang salah satu pemuda Indonesia yang saat itu dikirim ke Belanda, dan Bung Hatta tidak terlalu tinggi, Bung Hatta tidak terlalu kaya, tapi Bung Hatta cerdas dan percaya diri. Yang artinya tidak semua orang mampu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, Bung Hatta ini selalu mewakili Perhimpunan Indonesia untuk menjadi ketua rapat presidium di kongres-kongres yang ada. Dan dia tidak malu saat duduk sama sejajar dengan pemuda-pemuda Eropa lainnya. Nah ini foto dengan Nehru, Perdana Menteri India, dan Bung Hatta tidak malu, justru dia sangat gaul dengan kehidupan global, yang artinya tidak malu, yang artinya dia dari negara yang dijajah dia mau bangkit dan berusaha. Nah, di sini yang teman-teman yang mau saya sampaikan adalah, yang mau saya sadarkan sebelum saya kasih materi bagaimana tips and trick dan bagaimana sih jadi pemuda atau milenial mendunia gitu kan. Nah, ini saya sadarkan teman-teman bahwa kita ini adalah negara yang sudah merdeka, yang artinya kita sudah kaya secara sumber daya alam, kita sudah kaya secara teknologi, tapi bagaimana kita kaya atas pikiran kita. Kita mampu terbuka dengan orang lain, kita melihat dunia yang saat ini dengan banyak permasalahan, tapi kita hadir untuk menjadi solusi untuk daerah kita tentunya, dan untuk Indonesia pada umumnya. Yang artinya teman-teman nggak usah minder, teman-teman nggak usah merasa bahwa oh orang lain udah punya pencapaian yang banyak, orang lain udah mencapai achievement yang banyak, karena teman-teman itu jalan di kaki teman-teman sendiri, melakukan dengan tangan teman-teman sendiri, dan berpikir oleh pikiran teman-teman sendiri. Nah, artinya teman-teman, negara kita udah merdeka, pikiran kita juga harus merdeka. Persiapan menjadi sangat penting untuk hal-hal di masa depan. Yang artinya apa yang belum teman-teman lakukan, kebiasaan apa yang belum teman-teman lakukan, dan ketika teman-teman merasa, oh ternyata kok saya gini-gini aja ya dari tahun kemarin, dari SMA, kuliah semester 1, 2, 3, sampai sekarang mungkin semester akhir, kok saya gini-gini aja ya, karena mungkin teman-teman tidak melakukan apa-apa. Ketika teman-teman melakukan apa-apa, pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah teman-teman sangka-sangka. Nah, yang kedua teman-teman jangan pernah merasa jadi orang kecil. Boleh badan kecil, tapi semangat nggak boleh kecil. Teman-teman, saya juga tidak terlalu tinggi saya juga cuman 150-an lah. Saat ini saya belum mengukur badan saya lagi, tinggi badan saya lagi. Tapi teman-teman, yang saya ingin garis bawahi, yang ingin saya labeli bahwa jangan merasa jadi orang kecil, bahwa kita ini kecil tapi semangat kita tinggi. Kita ini kecil tapi rajin, semangat kita untuk mau berusaha itu harus yang tinggi. Dan setiap dari kita itu adalah hebat. Teman-teman nggak perlu jadi orang lain. Teman-teman harus jadi diri sendiri. Teman-teman boleh punya role model, teman-teman punya role model siapa yang menjadi inspirasi teman-teman, yang menjadi motivasi teman-teman, tapi setiap dari kita adalah hebat teman-teman. Ini yang 3 hal ini yang harus teman-teman pegang,
teman-teman sadar sebelum saya ingin menyampaikan tips and trick bagaimana sih Kak menjadi pemuda milenial di zaman sekarang gitu kan. Nah, dari ketiga hal ini ketika teman-teman sudah sadar, kita udah merdeka, nggak usah mikirin omongan orang, kita harus pikir apa yang memang harus kita pikirkan sesuai dengan passion teman-teman. Karena setiap dari kita punya jalannya masing-masing. Teman-teman nggak bisa jadi orang lain. Dan selalu semangat tentunya. Ya, oke. Nah, setiap dari kita pasti punya masalah. Dan di masalah ini, bagaimana kita mampu mendapatkan solusi. Artinya ketika ada masalah pasti kan kita harus muncul solusi. Gimana ya ketika saya nggak punya duit, saya pengen jajan, atau saya pengen liburan, atau saya pengen punya handphone yang lebih bagus, atau saya pengen jalan-jalan sama teman-teman. Nah, pasti kan solusi kan. Nah, secara logika kita harus punya solusi. Dan bagaimana kita mau mendapatkan hal itu? Bagaimana ya ketika saya mau ganti handphone dengan handphone yang lebih bagus, yang artinya bagus digunakan secara lebih lama, mungkin seperti itu. Nah, artinya kita harus mempunyai implementasi solusi. Nah, dari ketiga ini muncullah pertanyaan, gimana caranya ya Kak? Nah, pertama teman-teman, yang teman-teman harus lakukan adalah komunikasi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mungkin yang mengikuti webinar kali ini adalah teman-teman yang skala umur 17 ke atas lah, yang bisa dikatakan mungkin ada SMA atau secara umum mahasiswa mungkin ya. Nah, dunia mahasiswa teman-teman adalah dunia yang benar-benar komunikasi menjadi sangat penting. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Bagaimana komunikasi daring dengan luring itu sangat mempunyai arti yang berbeda. Kita nulis, misalkan saya bertanya, Latifah jam berapa webinar sore hari ini? Tapi mungkin Latifah saat pikirannya sedang kacau, balau, atau sedang banyak pikiran, mungkin nadanya berbeda. Artinya kayak, Latifah jam berapa nih webinar kali ini? Maksudnya kan artinya ketika kita menjaga komunikasi dengan teman-teman yang artinya bisa memberikan komunikasi yang baik, itu akan harus dijaga dan selalu terjalin dimanapun. Yang artinya kita bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang bisa kita mampu. Teman-teman bisa to-do list, kayak teman-teman bisa melakukan semuanya itu di list. Dan karena saya orang yang selalu menulis apa yang harus saya lakukan, dan saya selalu, kebiasaan saya nih teman-teman, sebelum tidur selalu saya menulis 10 hal yang saya syukuri saat ini. Misal kayak gini, saya bersyukur orang tua saya masih sehat, ibu saya especially ya, mama saya masih sehat. Terus saya bersyukur hari ini makan cukup, yang belum tentu orang lain makan cukup. Saya bersyukur Jakarta hari ini masih cerah, belum tentu daerah lain ada yang terkena banjir bandang. Jadi melihat situasi setiap hari seperti itu, saya selalu menulis. Dan ketika menulis dan merasakan, ternyata rasa syukur kita juga bertambah, teman-teman. Nah, teman-teman, yang teman-teman lakukan adalah kepemimpinan. Nah, di dalam kepemimpinan atau leadership, teman-teman juga bisa melakukan atau mengikuti berbagai kegiatan organisasi, atau teman-teman boleh melakukan hal-hal yang di situ kerja sama-sama. Artinya teman-teman mampu berbicara depan umum, dan itu kan kita dapatkan di organisasi seperti itu, atau di tempat lain apapun. Teman-teman suka teater, ikutin. Teman-teman suka nyanyi, ikutin. Teman-teman suka melukis, ikutin. Apa yang teman-teman lakukan, ikutin aja, karena di situ akan kebentuk akhirnya teman-teman mampu menjadi pemimpin seperti itu. Ketika ada masalah, teman-teman coba menjadi solutor, karena ketika teman-teman menjadi teman yang menjadi solutif, itu akan menjadi teman yang sangat dibutuhkan. Artinya sangat bahagia ketika mempunyai teman yang solutif. Nah, ketiga adalah setelah teman-teman mempunyai komunikasi tadi, setelah komunikasi yang baik, teman-teman terbentuk kepemimpinan dan teman-teman mulai adaptasi. Coba teman-teman beradaptasi, bagaimana ya ketika saya sudah mendapatkan ini, saya beradaptasi. Saya orang yang tidak bisa menyamaratakan orang, pasti tentu jelas. Saya berbicara dengan Kak Latifah sebagai moderator, dengan teman saya yang sudah
mungkin saya kenal, itu akan berbeda. Nah, teman-teman bisa beradaptasi. Ketika teman-teman beradaptasi dengan orang baru, dengan orang lama, itu akan terlihat bagaimana karakteristik kita di setiap orang. Nah, artinya kita menjaga apa yang sudah dipercaya oleh orang lain, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman harus bisa manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu, jujur saat ini juga saya masih belajar karena ketika sudah mendapatkan banyak kegiatan, tentu kan misalkan teman-teman ikut organisasi, belum kuliah, belum orang tua, belum hal-hal lain yang memang teman-teman lakukan, teman-teman pasti harus melakukan manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini teman-teman bisa kembali lagi mendata apa yang teman-teman lakukan, seperti dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena itu adalah cara-cara buat teman-teman tuh bisa melakukan dan mempersiapkan segalanya. Apalagi teman-teman, saya pengen banget pemuda-pemuda Indonesia itu setelah corona, setelah pandemi ini punya keahlian yang artinya bisa ia lakukan, bisa ia implementasikan selama dia menjadi mungkin setengah handphone lah ya, karena di masa pandemi setelah survei ini banyak sekali pemuda yang hidupnya tuh setengah handphone, setengah media sosial, dan setengahnya mungkin melakukan hal-hal yang paling ya kalau dibutuhkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa memanajemen waktu, mulai dari apa yang menjadi kebutuhan teman-teman sehari-hari, menjaga ibadahnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang kelima adalah kerja sama tim. Nah, kerja sama tim ini tidak hanya sebatas kerjasama. Nah, kerja sama tim teman-teman itu bekerja sama-sama, yang artinya ketika teman lain sedang melakukan sesuatu tapi kesulitan, teman-teman bisa bantu. Nah, itu adalah kerja sama tim. Pasti itu akan teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah mulai beradaptasi dan mampu memanajemen waktu. Pasti kerja sama tim itu akan sangat digunakan. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan emosional. Tidak ada orang yang mungkin terlalu baik, pasti ada orang baik pun pasti akan merasakan secara emosional. Artinya ketika ada sesuatu hal yang ia tidak suka, dia menjaga emosionalnya. Karena ketika kita sudah marah kan, ketika sebanyak apapun kebaikan, ketika ada satu mungkin keburukan akan selalu diingat oleh orang lain. Artinya kita menjaga dan menjaga emosional kita terhadap orang lain ketika ada sesuatu masalah. Nah, kemudian cara mempelajarinya gimana Kak, atau cara mendapatkannya gimana Kak? Yang pertama adalah spesifik teman-teman. Nah, jadi di dalam spesifik ini mungkin teman-teman akan bertanya, Kak, saya pengen jadi orang sukses. Nggak ada yang nggak mau jadi orang sukses kan teman-teman. Nah, tapi bagaimana? Saya mau sukses. Kalau saya sudah mengelis saya mau masuk negeri. Saya nanti ketika lulus S1 saya harus jadi guru. Saya tidak hanya menjadi guru biasa, tapi saya ingin menjadi guru BIPA. Nah, setelah lulus S1 saya mau langsung S2. Nah, nanti di S2 saya di negara sini, saya ngelis kalau di dalam saya di sini, itu saya sudah list dan saya sudah tulis semuanya. Nah, saat SMA saya pengen banget masuk universitas negeri, ya karena memang rezekinya di Universitas Negeri Islam, alhamdulillah saya masuk, saya dengan jurusan yang saya mau, dan saat ini saya sedang semester 7, dan saat saya SMA saya pengen banget jadi guru BIPA, dan saat ini saya sambil menyambi menjadi guru BIPA. Teman-teman mungkin tahu ya guru BIPA itu apa? Ya, bahasa Indonesia penutur asing teman-teman. Jadi kayak orang-orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia itu di teman-teman BIPA, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut conference, UN, atau ikut keluar negeri, nah berarti kan nggak hanya sebatas saya pengen keluar negeri, nggak akan terwujud dan nggak akan itu menjadi nyata kalau nggak teman-teman spesifikasi. Oh, ternyata kalau saya mau keluar negeri, pertama saya harus punya paspor. Kedua, bahasa Inggris saya nggak boleh pas-pasan, karena tentu bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang selalu digunakan. Ketiga, bagaimana saya mampu mengambil kesempatan. Keempat, saya mampu mencari informasi yang ada di media sosial. Banyak sekali teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu, udah banyak sekali baik di sosial media, Instagram, website, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman bisa cari. Yang artinya saya pengen tuh teman-teman tuh tidak hanya sekedar mau, tapi maunya mau banget. Artinya mau banget itu menulis segala apa yang menjadi kebutuhan di dalam teman-teman yang teman-teman mau gitu. Kemudian yang kedua, dapat dicapai. Maksudnya dapat dicapai ini teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan spesifikasi dan teman-teman coba memulai
Artinya ini kira-kira dapat dicapai nggak ya? Kayak misalkan saya saat SMA pengen banget masuk negeri di salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia. Tapi ternyata dengan kapasitas saya, dengan mungkin nilai saya atau mungkin akreditasi sekolah yang menjadi bobot nilai pertimbangan universitas untuk menerima saya, oh ternyata itu tidak tercapai. Artinya saya punya planning selanjutnya. Saya selalu menyusun A sampai Z. Kalau A itu nggak jadi berarti D. Oh kalau B nggak jadi oh berarti M sampai L X Y Z. Itu coba teman-teman lakukan. Bagaimana sih Kak memulainya? Teman-teman boleh banyak membaca, teman-teman boleh banyak menulis, mendengarkan apa yang teman-teman suka. Nggak harus berpatokan sama apa yang orang lain lakukan, tapi teman-teman bisa melakukan sendiri. Karena kenapa sih harus jadi orang lain kalau kita tuh bisa jadi diri sendiri yang lebih hebat? Karena pemuda di saat ini akan menjadi pemuda di masa depan. Dokter, guru, tentara, polisi, dosen, menteri, pejabat ini itu ya hari ini aja atau beberapa tahun yang akan datang, tapi beberapa puluh tahun yang akan datang ketika kita sudah mencapai umur atau status yang sama seperti pejabat, dokter, guru yang saat ini, kita bisa loh menggantikannya. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah susun rencana. Pemuda, nah teman-teman harus teman-teman ketahui bahwa persiapan itu menjadi sangat penting teman-teman saat ini. Siapapun pemuda yang mempunyai persiapan, maka masa depan dan kesempatan kita itu semua sama teman-teman. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang paling hebat kan, saya juga bukan lahir dari keluarga yang kaya, tapi semuanya alhamdulillah serba cukup dan saya mau melakukan sesuatu hal yang itu out of the box. Saya selalu menjadi orang yang ada tapi beda dari yang ada. Saya selalu menulis saat itu saya mahasiswa, teman-teman, kelas semester 1 gimana ya caranya di semester 2 saya keluar negeri. Oh, saya harus punya paspor. Oh, saya bergaul dengan teman-teman yang memang mempunyai minat yang sama dengan saya. Oh, saya mencari informasi. Oh, bahasa Inggris saya masih biasa aja. Saya harus banyak belajar. Belajarnya ya otodidak itu juga lebih seru kok. Saya selalu nonton TED Talks atau kamu boleh nanti search di YouTube TED Talks, itu pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dan menginspirasi, boleh teman-teman lakukan. Jadi selalu menyusun rencana-rencana apa yang teman-teman lakukan. Oh, di semester 3 saya kayaknya ketika semester 2 kan saya di Malaysia, Thailand. Oh, semester 3 saya mau kemana ya? Oh, saya mau ke Singapura. Habis ke Singapura mau kemana ya? Oh, saya mau ke Filipina. Oh, habis ke Filipina saya mau kemana ya? Saya mau ke Brunei. Abis ke Brunei mau kemana ya? Oh, saya mau ke Thailand lagi. Saya kebetulan megang travel yang mungkin tadi Kak Latifah bacakan. Saya menjadi tour guide travel, tapi alhamdulillah sekarang saya menjadi chairman-nya karena yang punya travel sudah tidak di Indonesia, yang akhirnya dihibahkan ke saya. Dan ketika saya ingin mau melakukan sesuatu, ya saya tinggal menghubungi teman-teman yang memang ada di negara tersebut, dan senang rasanya ketika kita dinanti-nantikan oleh teman-teman di berbagai negara. Kayak misal waktu itu saya ke Filipina, teman-teman, seharusnya ketika mengikuti kegiatan di Filipina itu ada bayar semacam living cost-nya, tapi karena yang punya itu yang punya apartemennya itu adalah ayahnya teman saya yang kolega saya baik di Filipina, akhirnya saya gratis. Yang kalau dipikir-pikir, ya Allah, berapa coba bayangin hidup 2 minggu di sana dan dengan berbagai polemik yang ada atau mungkin simpanan dana yang biasa aja, tapi ketika kita punya teman artinya ada rezeki gitu. Dan teman-teman boleh teman-teman labeli ketika teman-teman mendapatkan sesuatu, entah itu berupa apapun itu, prestasi atau merupakan rezeki, teman-teman percaya deh bahwa setiap satu rezeki akan membuka rezeki-rezeki kita selanjutnya. Sangat percaya. Coba bayangin, teman-teman nggak bisa saat ini kalau nggak di saat masa lalunya seperti apa. Teman-teman nggak bisa ada di masa depan kalau saat ini teman-teman nggak punya persiapan dan teman-teman nggak punya rencana apa yang teman-teman lakukan. Karena kembali lagi tujuan hidup teman-teman apa, seperti itu. Nah, jadi dari ketiga ini coba teman-teman pahami spesifikasi saya mau apa, caranya bagaimana, dan susun dan lakukan. Nggak ada teman-teman yang ekstra. Saya saat jadi mahasiswa pengen banget jadi the best speaker lomba debat. Saya lomba debat kalah dulu.
saya jatuh dulu, nangis dulu. Bagaimana caranya saya bisa juara 1 dan jadi the best speaker. Saat jadi the best speaker itu malah terakhir saya lawan universitas yang terbaik di Yogyakarta. Saat itu saya semester 3, lawan saya semester 7 ilmu politik. Saya lahir dari pendidikan saat itu. Terus kayak bisa nggak ya? Ya alhamdulillah atas izin Allah saya menjadi juara terbaik dan the best speaker saat itu. Ya, itu tidak instan teman-teman. Teman-teman coba memulai apa yang teman-teman bisa lakukan. Jadi coba dimulai dari sekarang, lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan, kerjakan apa yang teman-teman bisa dapatkan, dan tidak perlu menjadi orang lain. Ya, selain saya menjadi mahasiswa, saya senang sekali mendongeng teman-teman. Dan ini adalah salah satu boneka-boneka yang saya buat. Tapi ada juga yang beli ini 3 yang kelinci, sapi sama ini saya beli. Tapi yang lainnya saya coba buat. Ini saya dongeng bersama teman-teman di daerah Bekasi di Cahaya Anak Bekasi. Nah di sini saya coba dongeng dan lain sebagainya karena saya senang sekali dengan mendongeng. Kemudian ini adalah di tahun 2017 saya ikut lomba pantun dan ini adalah piala saya di sebelah kanan foto, piala saya pertama di universitas saya. Saat itu saya menjadi juara lomba orasi pendidikan karena memang saya senang sekali dengan pendidikan dan society. Kemudian ini saat dongeng di kelas dan teman-teman kelas itu sangat senang ketika saya ngedongeng karena Mega kamu nggak lucu banget, Mega kok gini gitu. Nanti boleh teman-teman kalau kita bisa ketemu langsung kita belajar dongeng bersama. Ini saat saya dongeng di kelas sama teman-teman saya di kelas. Nah, alhamdulillah ini saya mengikuti lomba debat. Ini lomba debat di UIN Sunan Kalijaga dan di sini ikut di Institut PTIKI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan alhamdulillah saya menjadi the best speaker saat itu. Itu adalah mimpi saya saat itu yang saya harus capai di tahun ini. Saya harus lakukan di tahun ini seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah ketika saya melakukan berbagai kegiatan, saya mengikuti berbagai kegiatan internasional yang di sini Malaysia dan Thailand, di sini saat saya jadi model ASEAN Meeting di Filipina dan saat itu saya menjadi perdana menterinya. Kemudian ini ASEAN Leader Summit dan ini sama teman-teman yang lainnya. Kemudian ini teman-teman saya, ini adalah model ASEAN Meeting di Filipina dan ini saya mewakili Federation of Malaysia. Jadi kita belajar bagaimana kita membahas tentang pendidikan. Saya waktu itu menjadi Menteri Pendidikannya Malaysia saat itu untuk Indonesia. Jadi kayak belajar tentang bagaimana sih pendidikan Malaysia di tahun 2035 atau bagaimana sih pendidikan di Indonesia yang nantinya akan teman-teman atau pemuda Indonesia rasakan di tahun itu. Dan kita belajar dan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada saat ini. Ini saat Malaysia itu Filipina itu 2019 Januari 2019. Nah, kemudian alhamdulillah ketika saya mengikuti berbagai kegiatan, rektor universitas saya memberikan penghargaan sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan internasional, mahasiswa berprestasi non akademik dan mengikuti berbagai kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus. Iya, kemudian teman-teman, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa banyak pemuda Indonesia yang sangat hebat. Pak Nadiem Makarim, CEO Gojek, tapi saat ini sudah menjadi Menteri Pendidikan. Nggak ada kan yang nggak mungkin, 37 tahun loh. Dari Pekalongan Indonesia bisa menjadi CEO di umur yang sangat belia. Ahmad Zaki, teman-teman tahu bahwa Kak Zaki merupakan CEO Bukalapak yang sudah menjadi familiar di Indonesia, umurnya 32 tahun loh teman-teman. Tapi sudah menjadi CEO Bukalapak dan dari Indonesia. Dan yang ketiga yang sangat luar biasa ini Pak Ferry, merupakan founder dari Traveloka, di mana Traveloka itu di bawahnya udah banyak lagi, ada hotel, ada liburan, tiket, pesawat dan lain sebagainya dari Padang Indonesia lah teman-teman. Nah saya tunggu teman-teman bisa menjadi orang yang bisa menemukan segala sesuatu yang mungkin teman-teman akan rancang, akan susun, akan persiapkan. Dan itu mungkin teman-teman ketika kita mau berjuang. Nah oke teman-teman, ya. Nah teman-teman umur saya baru 21 tahun, tapi saya bekerja sama dengan teman-teman saya di ASEAN. Saya sedang membangun Ingliable teman-teman, mohon doanya. Ingliable ini adalah English Able. Kita punya tagline Learn
Learn at Ease. Learn at Ease ini belajar dengan mudah. Jadi Inglable ini apa sih Kak Mega? Inglable ini adalah platform online learning di mana kita buka di Asia Tenggara. Kita buka di 4 negara dulu. Negara Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Cambodia. Nah, nanti kita akan buka 2 negara lagi. Yang pertama itu di Korea. Kita punya teman dari Korea karena tapi saat ini masih ada berbagai halangan, jadi kita masih belum buka. Dan ada 1 negara lagi. Jadi itu masih keep-an, tapi untuk 4 negara ini kami sudah buka. Dan alhamdulillah saat ini saya menjadi co-founder of Inglable International. Mohon doanya teman-teman karena kami masih berkembang, masih merangkak dan masih bertumbuh kembang. Dan Inglable ini kita di Inglable tidak hanya menjadi platform online learning untuk menjadi dan membuat kemampuan berbahasa Inggris teman-teman oke, tapi kita akan membagikan tips and trik cara bagaimana membuat CV, motivation letter, atau kita akan memberikan link-link mana saja sih beasiswa, mana saja sih platform yang sedang buka untuk kegiatan internasional dan lain sebagainya. Dan ada hanya di Inglable teman-teman. Kami bertiga co-foundernya, saya dari Indonesia, teman saya juga dari Indonesia, namanya Desgia, dia merupakan Duta Pendidikan Indonesia, dan satu lagi Charlene dari dari the Philippines, dari Filipina. Dan teman-teman saya saat ini adalah teman-teman yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan internasional. Dan tidak ada yang tidak mungkin ketika teman-teman juga mampu melakukan hal yang sama dengan rasa yang berbeda dan sesuai dengan passion teman-teman. Ya, saya Mega Zulela Dini, merupakan co-founder of Inglable. Mohon doanya teman-teman. Nah, ini adalah Instagramnya, boleh teman-teman ikuti, teman-teman follow. Nanti kita akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Tapi di Inglable ini teman-teman, kita kursus online-nya yang memang tidak gratis, tapi tenang saja, ini sangat worth it untuk kantong mahasiswa. Dan kami punya juga komunitas Inglable Indonesia. Jadi apa bedanya Kak ketika kita mau ikut komunitas Inglable Indonesia? Kalau untuk komunitas Inglable Indonesia teman-teman, jadi ketika teman-teman ikut komunitas Inglable Indonesia, teman-teman akan mendapatkan informasi secara global. Artinya yang akan mendapatkan informasi yang terkini saat ini, baik khususnya dari yang ada di ASEAN. Nah, ketika teman-teman mengikuti komunitas Inglable Indonesia, ketika teman-teman mau mendapatkan ilmu yang lebih dalam, teman-teman boleh ikut di khususnya Inglable. Ya, oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi langkah awal atau cara hari ini teman-teman bisa mau memulai berkarya, memulai menjadi milenial mendunia. Yang artinya saya sampaikan lagi, kita udah menjadi negara yang merdeka, kita adalah pemuda yang sangat hebat, nggak boleh merasa kecil, tapi kita harus merasa besar semangatnya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dengan baik, dan saya berhenti presentasikan. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih banyak Kak Mega atas pengalaman juga tips-tips yang diberikan kepada kita semua. Semoga itu menjadi keberkahan buat Kakak dan juga kita semua. Meningkat kepada acara sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan untuk Kak Mega nanti akan dijawab, boleh langsung diketik di kolom chat ya. Iya, silakan boleh bertanya apapun teman-teman terkait apapun gimana caranya dan lain sebagainya, teman-teman boleh tanyakan. Ya kayak gitu Kak Latifah. Jadi ketika kita mau menjadi pemuda penggenggam dunia tidak hanya sebagai wacana aja, tapi bagaimana kita mampu menyusun rencana, menyusun persiapan dan kita implementasikan. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau melakukan sesuatu, berusaha atas segala apa yang kita mau lakukan itu akan tercapai kok Kak Latifah. Iya. Dari Kak Fatea Claresta, Kak aku mau tanya bagaimana caranya bisa semangat terus, karena kadang motivasi muncul sesaat tapi besoknya misalnya udah hilang, kemudian bagaimana caranya supaya tidak minder?
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Fatea Claresta yang sangat luar biasa. Iya. Nah, eh, ketika teman-teman mungkin pernah mengikuti seminar motivasi atau webinar yang saat ini sedang hype-hype-nya karena pandemi corona ini, pasti seketika melihat orang gila ya, keren banget, umur masih muda, udah mendapatkan banyak achievement, banyak penghargaan, tapi saya masih gini-gini aja. Teman-teman, mungkin ketika teman-teman melakukan hal itu dan ada di posisi itu, coba teman-teman renungi, coba teman-teman resapi bahwa kalau saya sih selalu orang yang kayak gini, ketika ngeliat orang lain hebat, saya selalu kayak gini, oh saya juga bisa, oh 2 tahun lagi saya akan jadi ini, oh 3 tahun lagi, 4 tahun lagi saya akan jadi ini. Selalu mengukur apa yang memang itu menjadi kapasitas dan keinginan kita. Tapi bagaimana Kak, cara kita itu supaya nggak minder ke orang? Harus dimunculkan di hati kita, pikiran kita untuk mau mendapatkan hal itu. Gimana caranya saya bisa melakukan hal itu? Artinya teman-teman, cara untuk nggak minder itu ya mengikuti mengikuti apa yang memang jadi kebutuhan kita dan lakukan. Coba misalkan kayak gini. Kalau saya nih teman-teman, di April 2020 kemarin, saya sudah tahu nih nggak kayaknya sih, saya tahu nih di September sampai Desember orang-orang akan kehilangan pekerjaan, di mana kehilangan pekerjaan, ekonomi dan mungkin pemasukan keuangan akan menurun. Gimana caranya? Saya mahasiswa teman-teman, saya belum lulus S1, tapi saya pengen mendapatkan pendapatan. Oh, saya coba ngelamar kerjaan. Yang tadinya mau saya ngelamar kerjaan, tapi malah justru ada yang menawarkan saya, coba Kak Mega boleh jadi guru nggak? Kan gitu. Guru bahasa Inggris di salah satu sekolah di Bekasi. Saya jadinya nggak ngelamar, saya justru malah dilamar. Kak Mega bisa nggak? Oh iya, saya bisa nggak bisa, coba saya lakuin aja. Ya alhamdulillah saat ini saya juga menjadi guru, udah dari saat SD masuk, walaupun daring, saat ini saya sedang masih belajar. Tapi alhamdulillah sih, karena memang saya juga sebelumnya mengikuti berbagai kegiatan untuk mengajar les dan lain sebagainya, dan full English. Jadi kayak alhamdulillah dengan pencapaian dan pengalaman saya menjadi dan memenuhi spekulasi yang ada. Nah, jadi kalau misalkan buat teman-teman kayak Kak, aku minder. Teman-teman coba deh, minder itu dari pikiran kita, sehingga pikiran kita itu kita lakukan dengan tindakan yang ada. Jadi buat teman-teman tuh nggak usah minder, ngapain minder? Kita tuh 2020 coy, 2020 ini udah merdeka, Indonesia udah 75 tahun, ngapain masih minder? Maju ke depan, berkembang. Ibaratnya kayak minggir-minggir, Latifah mau lewat. Minggir-minggir, Robi mau lewat. Minggir-minggir, Maria mau lewat. Tapi artinya jangan sombong. Ketika kita masuk ke ruangan, kita tetap jadi Latifah yang seperti ini. Kita tetap jadi Robi yang saat ini. Artinya untuk menyemangati diri kita aja. Oh, saya bisa. Saya pun teman-teman, saya masih belajar. Saya pun teman-teman, saya masih semester 7. Saya teman-teman masih 21 tahun, kita sama, nggak jauh beda. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Mungkin cara juangnya, mungkin cara belajarnya, mungkin cara memanfaatkan setiap waktu yang ada. Nah, itulah yang teman-teman harus lakukan. Nggak usah minder, lakuin apa yang teman-teman lakuin. Jangan kebanyakan, maaf, saya minum dulu. Iya Kak, nggak apa-apa. Ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kayak nggak usah malu, harus melakukan apa yang kita lakukan. Kayak gitu ya. Aja apa? Fatea. Claresta, iya Fatea. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Kak Latifah. Ada lagi dari Hai Kak Mega ya. Kak Ijen Robi katanya, Hai Kak Mega, ada pengalaman unik nggak sih pas kegiatan AFLES? Ada. Jadi teman-teman, AFLES itu kan ASEAN Future Leader Summit, program menarik selama 14 hari tentang kepemudaan dan kepemimpinan dari berbagai latar belakang pemuda di ASEAN. Jadi saya ini kan dari Indonesia, delegasi Indonesia itu ada 14. Saya itu kayak gini teman-teman, saya masuk AFLES itu adalah negara yang pertama kali saya kunjungi, kegiatan yang
kegiatan internasional yang baru saya kunjungi. Jadi saya itu atas rekomendasi dosen saya ikut AFLES. Saya tuh ikut nih teman-teman. Hari ini tuh penutupan. Enggak, jam 12 malam itu penutupan. Jam 5 baru dikasih tahu sama dosen saya. Coba saya menyusun semua motivation letter, CV saya, dan persiapan lainnya yang masuk pemberkasan. Saya daftar, 2 minggu kemudian dosen saya bilang, Mega aktifin Gmail ya, karena pengumumannya di Gmail. Oke, saya aktifin dong, karena memang setiap handphone itu kan pasti aktif ya Gmailnya, tinggal kita buka nggak nih Gmailnya. 2 minggu kemudian nggak ada pengumuman. 3 minggu kemudian nggak ada. 4 minggu kemudian, udahlah ya, 4 minggu mah nggak akan keterima. Ya udah, saya kubur-kubur impian saya. Di 4 minggu terakhir, di hari terakhir benar-benar itu ada email masuk, dan email masuk itu, congratulations, you are delegate Indonesia for AFLES 2018. Dan saat itu saya merasa bersyukur dan melakukan perjuangan-perjuangan lainnya. Nah, seminggu sebelum keberangkatan, ini hal uniknya, saya kan selalu appreciate ketika ada sesuatu hal. Saya kayak misalkan di grup itu kayak disuruh bawa batik, saya cari sponsor batik untuk memberikan batik yang sama, karena saya pikir Indonesia kaya budaya, Indonesia kaya batik yang menjadi khas Indonesia. Tapi kok ketika kita disuruh bawa batik dengan corak dan warna yang berbeda, nggak etis ya. Akhirnya saya coba cari sponsor. Nah, dicari sponsor, akhirnya dapat sponsor. Saya kayak really appreciate tuh di grup gitu kan, karena ya anak-anak semester 2 yang mau keluar negeri gimana sih gitu kan. Nah, akhirnya saya dapat. Nah, setiap negara itu ada ambasador, teman-teman. Nah, ambasador Indonesia itu menghubungi saya kayak gini, Kak Mega, saya malam ini mau operasi. Dia ceritakan ABC-nya, saya mau operasi, tolong gantikan saya sebagai ambasador Indonesia untuk AFLES. Dan sedangkan AFLES ruang lingkupnya ASEAN. Saya orang yang baru semester 2, kata saya, KDSG aja, KDSG yang punya pengalamannya banyak gitu ya. Enggak, saya percaya ada di kamu. Yang akhirnya, yang sebenarnya harapan itu tuh pupus kan. Saya aja mau masuk AFLES aja, terakhir aja tuh kayak nggak ada pengumuman, akhirnya dapet. Saya appreciate, akhirnya, dan terus kata ambasadornya, tolong gantikan saya sebagai ambasador Indonesia. Akhirnya setelah dirembukin masing-masing di masing-masing negara dan di Indonesia sendiri, alhamdulillah saya terpilih menjadi ambasador Indonesia untuk AFLES sekaligus delegasi Indonesia untuk AFLES, yang itu baru pertama kali saya keluar negeri. Dan uniknya teman-teman, di AFLES itu ada lagi, itu mungkin salah satu hal unik, dan satu uniknya lagi, jadi saya kan dari Indonesia nih. Nah, teman saya ini dari teman roommate saya, sekamar saya itu dari Laos. Nah, saya datang duluan, di kamar itu kamar tuh berdua. Saya datang, saya sholat kan, karena perbedaan waktu sholat Indonesia Malaysia 1 jam. Sholat kan, saya sholat, selesai sholat ada yang ngetok, tok 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 gitu ya, ning nung gitu kan, bel bunyi. Saya bilang, saya buka pintu kan, welcome, saya bilang kayak gitu. Terus what's your name? Saya bilang gitu dong, santak gitu. Terus kata teman saya kayak gini, yang ketok pintu, do you know Coca-Cola? Yes, I know. Terus dia bilang apa? I'm Pepsi. Itu hal unik yang baru pertama kali saya, Pepsi kan gitu. Saya pengen bilang saya Fanta. Itu hal uniknya sih. Maksudnya dari situ saya mulai kenal, oh ternyata dia Pepsi, nama dia Pepsi dari Laos. Kita belajar bertukar pikiran kayak, what is it? Dia kayak nggak tahu dia kenapa sih orang Indonesia kebanyakan pakai ini, saya jelasin. Terus dia dari Buddha, Buddhism dan lain sebagainya. Kita belajar keberagaman dan lain sebagainya. Akhirnya kenalan dengan teman-teman luar negeri itu sampai sekarang, yang nggak hanya sebatas hari itu saja, jam itu saja, dan kegiatan itu saja, tapi continue, next. Dan saat ini ada di Ingliable. Mungkin kemarin baru jadi pembicara speaker di Ingliable. Boleh teman-teman nanti di follow Ingliable. Nah, pertanyaan lagi nih Kak Latifah dari Kak Maria Cecilia. Lanjut kepada pertanyaan dari Kak Maria Cecilia. Kak Maria Cecilia, hai Kak, kenalin nama aku Cecilia. Kira-kira agar nggak gugup saat public speaking versi Kakak gimana ya? Nah, kalau nggak gugup secara versi saya selalu diajarin guru saya waktu itu. Mega, saya juga kan nama saya Mega Zulaila. Saya dipanggil juga Lail.
Lu kalau mau ngomong di depan, emang guru saya ini guru teater, guru-guru yang kita tuh kayak sama gitu. Il, ngomongnya juga yang kita banget gitu. Il, lu kalau mau ngomong di depan jadi MC nih, pertama, lu lihat semua orang yang ada di depan. Jadi kayak mungkin kamu bisa lihat semua orang yang yang ada di depan. Ini cara penyampaian saya ya. Mungkin teman-teman bisa melihat kontak mata teman orang yang ada di depan. Kemudian teman-teman boleh kaki jempolnya, jempol kakinya itu digerakkan dan lihat senyum. Yes, Mega bisa sambil baca doa Robis Roli Sadri Waisiri Amri 3 kali. Itu yang saya lakukan setiap saya gugup, setiap saya merasa minder, setiap saya ketemu orang yang lebih hebat mungkin dari saya, karena kita pasti bertemu orang deh yang jauh lebih hebat dari saya. Saya pun merasakan itu, dan ketika saya gugup ke depan orang banyak, ketemu orang baru, saya selalu melakukan hal itu. Saya ngelihat matanya, saya gerakkan jempol kaki saya, dan saya senyum. Saya selalu di pikiran saya, oh Mega juga bisa. Walaupun di hati itu sebenarnya dak dikdukser, tapi bagaimana cara kita untuk elegan menghadapi sesuatu seperti itu, Maria Cecilia. Ya, ada lagi? Lanjut kepada dari Alfi Syahrini. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan banyak sekali relasi seperti Kak Mega, namun diri kita merupakan introvert. Padahal sudah ada organisasi dan juga sering menang dalam lomba. Namun personality kita yang introvert terkadang menghalangi kita untuk jadi pribadi yang pede. Mungkin kakak punya teman juga yang demikian, namun bisa mengalaminya. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih banyak juga Putri Alfi Syahrini yang sudah bertanya. Nah, ketika saya berjalan melihat banyak orang, melihat teman-teman saya, banyak loh teman-teman saya yang introvert, dan saya tipikal orang yang ketika saya ada di atas, saya nggak pengen ngelihat teman saya, kayak saya nggak pengen ngelihat saya yang di atas ngelihat teman saya yang ada di bawah. Saya selalu pengen teman saya juga ada seimbang seenggaknya, atau mungkin lebih dari saya juga. Justru saya sangat senang, saya sangat banyak teman-teman saya introvert yang yang selalu cerita, Mega pengen deh keluar negeri, Mega pengen deh ikut lomba, Mega pengen deh punya relasi banyak. Gimana ya caranya? Coba surround yourself with positive people, positive mind. Coba kelilingi diri kamu sama orang-orang yang positif, yang seminat sama kamu. Karena introvert, baik introvert, ekstrovert, saya orang yang ekstrovert, saya orang yang sanguinis abis, saya paham dengan diri saya. Nah, coba dengan kamu yang introvert, pahami lagi diri kamu. Nah, ketika kamu memahami lebih dalam diri kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan, walaupun dengan cara yang introvert. Kalau introvert lebih ke kayak mental health sih ya. Saya waktu itu pernah membahas tentang mental health, dan ternyata teman-teman, mental health itu adalah bagaimana pikiran, hati, dan tindakan kita itu sesuai dengan aturan yang ada. Itu mental yang sehat tuh kayak gitu. Jadi ketika kita udah melihat satu hal yang buruk, baik di media sosial atau apa, tinggalin gitu. Artinya bukan permasalahan ya. Kalau permasalahan kan artinya solusi. Ini hal-hal yang buruk, tinggalin, tahan semua hal itu. Apalagi kalau ngeliat media sosial itu cepat sekali. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya introvert dan mau ingin mendapatkan jaringan yang luas, relasi yang luas, coba kelilingi diri kamu sama teman-teman yang seminat sama kamu, sefrekuensi sama kamu. Atau misalkan saya bingung mau kayak teman-teman saya juga itu aja, atau bahkan makin dewasa makin nggak ada teman, makinnya kayak dia lagi gitu kan. Teman-teman boleh ikut suatu kegiatan atau organisasi yang memang itu melatih diri teman-teman. Itu akan kebentuk kok melihat teman-teman yang ada saat ini, karena kan yang memahami diri teman-teman itu teman-teman sendiri. Iya, tentu. Jadi buat teman-teman yang memang merasa introvert, coba deh walaupun udah ikut organisasi, ikut lomba, atau mungkin personality yang kurang, coba untuk memahami dirinya. Jadi ketika teman-teman mampu memahami diri teman-teman, teman-teman pasti bisa gitu. Karena saya kan selalu suka kalimat carpe diem seize the day. Ini kalimat dari Romawi, salah satu pembesar di Eropa. Dia bilang carpe diem seize the day. Petiklah hari. Ketika kamu melakukan hari ini, kamu akan mendapatkan dan menuai di masa yang akan datang. Saya selalu melakukan dan mempersiapkan segala sesuatunya hari ini. Jadi hari ini
kemarin sudah lewat, besok belum kita mulai, kita hanya punya hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Kayak gitu. Kayak gitu, Latif. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Evi Alafia. Kak mau tanya, gimana sih cara melatih leadership kita dan meningkatkan percaya diri, apalagi kita yang punya diri dan takut diremehkan orang lain sebagai pemula. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Evi Alavia pertanyaannya. Kak, gimana cara meningkatkan ke rasa leadership kita, rasa kepemimpinan kita, walaupun kita tuh punya insecurity. Nah, kalau kita ngebahas insecure itu lebih banyak lagi akarnya, teman-teman. Insecure itu kan rasa kita tidak pede, merasa kita tuh tidak berharga, dan memunculkan banyak efek overthinking nantinya, merasa kayak saya tidak melakukan apa-apa dan tidak saya mendapatkan apa-apa, yang akhirnya overthinking itu sangat mempengaruhi pikiran kita dan tindakan kita. Nah, caranya gimana? Coba deh teman-teman, yang tadi saya sampaikan lagi dilakukan, dan teman-teman sambil dengerin, karena banyak orang Indonesia yang bisa membaca, bisa menulis, tapi tidak bisa mendengarkan orang dengan baik. Coba teman-teman buka deh video di YouTube nanti TED Talks, itu banyak sekali pembicara baik dalam ataupun luar negeri, itu punya motivasi-motivasi yang sangat luar biasa. Saya sampai saat ini masih selalu nonton. Buat teman-teman juga yang masih mungkin bahasanya masih belum expert atau mungkin merasa malu, insecurity dan lain sebagainya, buka deh TED Talk. Itu adalah platform yang sangat ini sih bagus, rekomendasi dari saya untuk dibaca. Atau nonton film, jangan drama Korea terus. Yang saya seumur umur teman-teman belum pernah nonton drama Korea satu kali pun, nggak pernah, nggak tahu, mungkin pertama nggak ada waktu, kedua nggak minat gitu kan. Jadi mungkin teman-teman kalau mau nonton film-film yang memang menginspirasi dan lain sebagainya, gimana cara memulainya walaupun pemula, lakuin aja, jalani aja. Kalau capek istirahat, jangan nyerah gitu. Saya juga selalu melakukan itu, berat memang rasanya gitu, tapi ketika udah dijalani udah enak kok, dan kita bisa mendapatkan itu. Dan percaya deh, ketika kita kan udah mendapat satu prestasi, itu adalah sebuah rezeki, dan rezeki itu akan membuka rezeki-rezeki kita selanjutnya. Percaya dengan itu, dan jangan pernah bosen untuk berbuat baik teman-teman, karena kebaikan itu akan kembali lagi pada diri kita, walau dengan bentuk dan cara yang berbeda. Jadi selalu melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi pada intinya cara meningkatkan leadership kita, tonton video, terus coba mengikuti, walaupun sekarang lagi masa pandemi, susun rencana, karena masa pandemi ini mau keluar juga dan melakukan kegiatan juga sangat terbatas gitu kan. Jadi susun rencana, lebih bagaimana skill dalam diri kita, personality kita itu ditingkatkan. Coba teman-teman yang mungkin saya kurang di dalam bahasa Inggris, saya kurang manajemen waktu, saya kurang beradaptasi dengan orang, lakuin apa yang teman-teman nggak biasa lakuin, hal apapun, karena teman-teman yang bisa memahami teman-teman sendiri, diri teman-teman sendiri gitu. Dan teman-teman boleh kalau misalkan mau melatih leadership juga dengan berbagai cara, boleh dari apapun. Mungkin kalau dari saya sih itu, tonton video TED Talks, coba melatih kemampuan diri apa yang memang masih kurang dan lain sebagainya. Dan teman-teman boleh ikut Inglable. Di dalam Inglable nanti kita akan latih bagaimana cara membuat CV, motivation letter, kemudian tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa dan mengikuti program di luar negeri. Di 2021 sangat banyak. Kayaknya 2020 juga baik. Untuk sampai Desember kayaknya untuk kegiatan internasional belum ada sih, karena penerbangan pun kan sangat terbatas. Belum lagi persyaratan-persyaratan yang sangat luar biasa untuk mengikuti segala sesuatunya. Kayak gitu sih, Kak Evi Alavia, seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Kak Karin. Kak, gimana caranya agar kita tetap meraih mimpi ketika orang terdekat kita agak meragukan kalau kita itu insya Allah mampu meraih mimpi tersebut? Iya, baik. Kayaknya setiap dari kita merasakan itu nggak sih? Baik dari teman, baik dari orang tua. Kadang ada orang tua yang toksik,
ada temen yang memang nggak senang sama kita. Saya juga masih sampai saat ini, apalagi saya bangun Inglable nih, makin banyak mungkin orang yang agak rese gitu. Tapi saya selalu, mungkin saya waktu itu pernah mikir sampai overthinking gitu, kayak bisa nggak ya saya ngelakuin ini, kayaknya nggak bisa deh dengan kapasitas saya yang seperti ini. Jadi mikirin hal-hal yang buruk, tapi menurut saya itu cuman memperburuk keadaan. Ya udah, saya jalanin, saya maju, saya tinggal buktiin gitu. Walaupun saat ini masih berkembang, merangkak dan baru tumbuh karena memang baru lahir kemarin 11 Agustus kemarin, dan sekarang aja baru 25 Agustus, baru ya 2 minggu, umurnya baru 2 minggu gitu kan. Tapi saya mau coba aja dulu. Jadi buat orang-orang yang suka meragukan mimpi kamu, wujudin aja. Dan teman-teman, mau tahu nggak sih, saya itu bisa saat ini karena ada yang ngeremehin saya saat itu. Jadi SMA teman-teman, ada salah satu, adalah orang yang bilang kayak gini, Mega, kamu masuk mana? Universitas apa? Saya bilang Universitas A. Jurusannya apa? Jurusan saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa kamu mau ngambil PBSI? Karena saya pengen jadi guru. Guru apa yang mau jadi kamu, yang mau kamu lakukan? Guru BIPA. Apa itu BIPA? Saya jelasin, BIPA Bahasa Indonesia Penutur Asing dan sebagainya. Kayaknya kamu nggak akan bisa deh. Saya kan SNPTN itu bukan termasuk bagian dari 50% sekolah. Kan kalau SNPTN itu kan 50% sekolah ya, dilihat dari nilai. Saya enggak sama sekali. Dan saya ngerasa, oh berarti saya memang bukan rezeki. Dan saat itu, tapi saya bisa kok nyoba itu di SBMPTN. Dan ternyata sebelum saya ikut SBMPTN, karena tulis kan, saya ikutin rapotnya. Kalau di UIN Jakarta itu ada SPAN PTKIN, dan saat itu SPAN PTKIN adalah jalur pertama di UIN. Dan itu tuh pada saat saya itu pengumuman SPAN PTKIN itu lebih cepat dari SNPTN. Akhirnya saat saya waktu itu SMA, saya coba daftar. Ketika saya daftar, alhamdulillah saya itu keterima. Ada apa nih? Oke. Ya, nah saya keterima. Yang akhirnya saya keterima, saya masuk UIN Jakarta, saya masuk asrama, saya coba komunikasi sama orang, saya wujudin mimpi saya, dan sampai orang itu sampai saat ini merasa kayak, oh Mega udah membuktikan apa yang Mega mau, kayak gitu. Jadi buat kamu yang merasa orang terdekat pun merasa bahwa itu meragukan, maju aja, buktiin, tinggal gitu aja. Dan cara ngebuktiin itu kan gak gampang, kayak gitu sih. Jadi lakuin aja, buktiin gitu. Karena cuma butuh bukti sih, kayak gitu aja. Jadi buat teman-teman, buat siapapun orang yang sedang berjuang, siapapun orang yang saat ini merasa insecure, merasa dirinya tidak pantas dan tidak berharga, jangan. Kita masih muda teman-teman. Aset yang paling berharga bahwa kita masih muda teman-teman. Aset yang paling berharga sekali lagi adalah bahwa kita masih muda. Muda bisa ngapain aja. Nanti kalau teman-teman udah berkeluarga, teman-teman punya beban tambahan, itu akan lebih berat lagi. Manfaatkan masa muda dengan baik, dan jangan lupa untuk terus berusaha, dan jangan lupa beribadah. Artinya di sini menjadi pemuda penggenggam dunia tidak hanya dunia saja, tapi kita bagaimana kita juga bisa mendekatkan diri kita dengan sang pencipta, seperti itu. Karena tetap kita harus menjaga hablum minallah dan hablum minannas kita, hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusia, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Mega. Berhubungan dengan penjelasan Kak Mega yang tadi, yang Kak Mega ngasih saran ke kita kalau untuk bisa mencapai sesuatu, kita juga harus bergerak dengan teman yang mempunyai kebutuhan dengan kita, ya kan Kak? Gimana kalau misalnya kita udah punya temen nih Kak, udah punya temen yang deket gitu kan? Tapi kita ini yang mereka juga maksudnya nggak punya tujuan yang sama kayak kita. Akhirnya kan kita harus mencari teman lain. Maksudnya orang lain gitu kan. Iya. Teman kita yang udah gitu kan. Ada nggak sih saran dari kakak gimana caranya supaya kita bisa menjaga hubungan, keseimbangan teman baru kita yang lama kita? Yang saya rasakan
rasakan justru teman saya ini seperti kayak gimana ya? Ya udahlah, sekarang mainnya gitu loh, Kak. Rasa ringannya kayak gitu. Gimana caranya supaya gitu. kita menjaga hubungan baik ke teman yang lama sama ke teman yang baru pun kita bisa. Oke, nah mungkin ini saya rasakan saat saya SMA dengan kuliah ya. Saat SMA saya punya teman yang sangat dekat karena saya kuliah dengan beda kampus dan beda daerah, sehingga akhirnya dalam segi komunikasi baik, ya pasti kan komunikasi, lagi-lagi kan komunikasi. Nah saat itu ketika kita memang ketika gimana caranya menjaga ya tetap seperti misalkan di media sosial dia buat status kita tetap respect, entah kita ngereaksi atau kita komen semangat dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa menjadi solusi untuk ketika kita menjaga pertemanan kita, karena yang bisa ngebuat itu kita menjaga ya diri kita sendiri. Nah gimana caranya ya, mungkin tetap menjaga hubungan di media sosial dengan baik, menjaga dan menyemangatinya gitu kan, karena orang itu kan kalau lagi berjuang disemangatin itu luar biasa senangnya loh. Kata semangat itu udah menjadi luar biasa senangnya loh, apalagi kayak artinya perhatian kita dengan teman yang lain, walaupun secara daerah dan jarak itu jauh, secara apalagi pandemi kayak gini mau deket juga pasti kita lewatnya media sosial gitu kan, lagi dan lagi. Jadi kayak gitu sih kalau misalkan kamu tadi nanya ya kalau misalkan tadi nanya ya kalau misalkan mau menjaga dan itu sih paling itu sih yang saya lakuin biasanya. Oke. Makasih Kak, membantu banget buat saya pribadi. Terus ada lagi nih Kak dari Kak Clarissa, katanya, ya maaf Kak, gimana caranya komitmen dalam menjalankan rencana yang udah kita buat, apalagi untuk rencana jangka panjang. Terima kasih Kak. Ya, baik. Untuk komitmen, pertama kan tadi kan saya kasih tahu bahwa ada yang pertama spesifikasi. Kita udah nulis apa yang mau kita rancang, terus itu terstruktur. Kemudian itu bisa dicapai atau enggak. Kalau emang itu tidak bisa dicapai, nggak usah dipaksakan. Yang artinya nantinya kita lahir sebagai orang yang prematur. Mending prematurnya baik. Maksudnya artinya mending prematurnya akan mendapatkan hal yang banyak. Tapi kebanyakan orang-orang yang prematur, artinya orang-orang yang memaksakan kehendak yang memang itu tidak menjadi rezeki kita, sulit bagi kita untuk menjalaninya. Yang artinya ketika kita punya komitmen untuk untuk mau menjalankan rencana jangka panjang, harus tekun, harus rajin melakukan hal hari ini gitu. Karena saya pun kayak misalkan sekarang saya lagi bangun Inglable. Saya nggak tahu di masa yang akan datang seperti apa, tapi yang saya tahu saya hari ini mau melakukan hal itu gitu. Jadi kalau untuk komitmen secara jangka panjang sih itu kalau jangka panjangnya itu adalah hasilnya, ibaratnya hari ini itu adalah senjatanya, persiapannya. Saya aja sampai saat ini mau komitmen pun bukan artinya yang saya nggak komitmen, artinya jangka panjang itu hanya sebagai tolak ukur waktu. Yang penting lah yang teman-teman lakukan adalah hari ini teman-teman udah ngelakuin apa aja, bangun paginya tepat waktu enggak, atau mau melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang dilakukan enggak gitu. Saya pun teman-teman masih belajar, masih banyak yang harus saya pelajari, tapi saya pengen saya selalu melakukan sesuatu hal yang saya butuhkan, saya lakukan yang terbaik, karena lagi-lagi amanah itu adalah harga diri loh teman-teman. Apapun itu harga diri kita, cerminan diri kita. Nah makanya media sosial itu menjadi sangat ini ya, sekarang tuh sangat rentan gitu, karena di media sosial itu kan kita nggak pernah tahu orang akan melihat kita dari segi apa. Jadi menjaga diri kita di media sosial, kayak bukan berarti kan kalau kita lagi galau itu kita galau, kita update status galau gitu, galau itu karena mungkin lagi relate aja sama diri kita gitu kan. Jadi kita tidak bisa melabeli, menjudging orang ketika bikin galau, oh dia lagi galau, dia lagi senang, dia benar senang. Nggak pernah. Media sosial itu hanya tempat pamer melakukan sesuatu kebanyakan, tapi lebih dari itu bagaimana cara kita menanggapinya. Oh ternyata dia seperti itu, banyak yang menginspirasi orang lain dan terutama saya gitu. Tapi kebanyakan pamernya dalam arti bukan pamer yang buruk ya, artinya hanya cerminan kaca aja gitu.
melihat sesuatu yang sebenarnya tuh di dalam kehidupan yang nyata itu tidak seperti itu. Itu mungkin hanya 20-30% yang dia lakukan itu. Tapi mungkin ada juga orang yang mengabadikan dirinya di media sosial. Itu biarin orang lain. Kalau saya prinsipnya kayak gini. Saya kecil, saya lahir dari jurusan fakultas dan universitas yang mungkin bagi saya itu sangat luar biasa, tapi mungkin bagi orang lain yang mempunyai jurusan fakultas dan universitas yang lebih merasa bahwa saya lebih baik. Tapi menurut saya mau jurusan apapun, fakultas apapun, universitas dari manapun, yang bisa melakukan kualitas diri kita ya diri kita sendiri, bukan jurusan, fakultas atau universitas kita. Itu yang teman-teman harus labeli. Jadi kalau misalkan kembali ke pertanyaan tadi, komitmennya ya teman-teman lakuin aja hari ini gitu. Kalau teman-teman udah capek, istirahat, jangan nyerah gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Dugen Robi. Hai Kak Mega, saya mau lihat gimana caranya membuat branding kita itu kuat tanpa harus menjadi orang lain. Thank you Kak Mega. Oke, iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Saya udah ada berapa pertanyaan? 35. Oke. Ini pertanyaan terakhir saya jawab. Oke, baik, terima kasih Kak Robi telah bertanya. Kak, gimana sih cara menjadi personal branding ya tanpa harus menjadi orang lain? Oke. Teman-teman, setiap dari kita itu punya karakteristik masing-masing. Setiap dari kita itu pasti punya mimpi masing-masing. Kita jalan di kaki kita sendiri, kita berjuang di tangan kita sendiri, lakukan dengan tangan kita sendiri, dan pikiran kita sendiri. Coba deh teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan hal yang sama ketika melihat orang lain? Kalau saya nggak cantik teman-teman. Saya nggak tinggi teman-teman, tapi gimana orang yang lebih cantik dari saya, orang yang lebih tinggi dari saya, melihat saya kagum. Gimana ya caranya? Itu yang selalu saya pengen saya pengen sadarkan ke teman-teman. Setiap dari kita itu istimewa, tapi bagaimana kita mampu mengemas itu lebih ke elegan, lebih melakukan sesuatunya lebih baik gitu. Yang artinya segala kekurangan kita bisa kita tutupi dengan berbagai kelebihan yang orang lain suka gitu. Jadi kalau untuk personal branding itu dari personality teman-teman masing-masing. Bagaimana teman-teman menghadapi sesuatu, melakukan orang lain, teman-teman mau mendengarkan orang lain misalkan bercerita, melihat bagaimana keadaannya, menjadi solutor kepada temannya, itu lebih dari cukup bagi saya. Apalagi bisa memberikan nasihat kebaikan, semangat, itu udah lebih dari saya tanpa menjadi orang lain. Dan itu hanya diri teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman nggak bisa jadi orang lain gitu. Jadi bagaimanapun kita bagaimanapun saya, Mega tetap Mega yang dulu dan sekarang. Bedanya Mega yang dulu mungkin masih belajar dan sekarang masih belajar, artinya Mega yang dulu masih perlu banyak belajar dan saat ini masih belajar, seperti itu. Mungkin Kak Robi yang kemarin adalah Kak Robi yang kemarin, tapi Kak Robi yang sekarang punya banyak persiapan, punya banyak perjuangan, dan punya banyak masa depan yang harus diimplementasikan. Jadi seperti itu Kak Robi, nggak perlu jadi orang lain. Untuk personal branding kita, diri kita sendiri. Bagaimana cara memperlakukan orang lain, itu diri kita sendiri. Dengan banyak-banyak berbuat baik. Lagi-lagi kan tadi saya bilang bahwa jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali lagi sama diri kita walau dengan bentuk dan cara yang berbeda. Jadi buat teman-teman, mungkin setiap dari kita pengen sih ngeliat orang A jadi pengen A, setiap orang dari kita pengen B jadi ikut B. Janganlah, coba sekali-kali orang kita A biar orang lain yang ngikutin kita A, kayak gitu pikirannya. Jadi selalu out of the box gitu. Kayak saya juga selalu mikir, kalau orang-orang masih di Indonesia, saya harus keluar negeri. Kalau orang-orang lain udah di ASEAN, saya harus ke Eropa, kayak gitu. Yang artinya bukan ambis untuk sombong memamerkan sesuatu. Artinya kita mau mencapai sesuatu dengan semangat baru kita, gitu. Yang artinya nanti teman-teman kita mengikuti jejak langkah kaki kita, yang kita sama-sama berjuang, gitu. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Dan dimulai dari kapan? Dari sekarang. Seperti itu.
terima kasih banyak juga informasi, tips-tips dan juga pengalamannya kepada kita semua. Untuk sesi tanya jawab ini tutup ya teman-teman. Kita beranjak kepada penghujung acara yaitu penutup. Saya pribadi, Latifah Hanum, sebagai moderator pada seminar online kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada materi kita yang sangat luar biasa, yang sangat memotivasi kita untuk terus bergerak mencapai tujuan dan impian kita di masa depan. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk Amega, juga kita semua yang menerima. Dan apa yang kita terima pada hari ini juga bermanfaat dan bisa menjadi keberkahan untuk kita dan juga orang lain yang nantinya bisa salurkan apa yang kita dapat hari ini. Semangat terus teman-teman, optimis terus percaya pada diri sendiri. Kita adalah kita dan kita tidak akan pernah bisa orang lain. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik kata maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian dipersilakan untuk dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kepada Kak Mega dipersilakan untuk meninggalkan grup ini. Kita nggak foto dulu nih, Latifah. Screenshot foto. Oh, boleh. Operator siap-siap ya. Boleh dibuka kameranya, teman-teman? Teman-teman, boleh dibuka kameranya. Kita foto bareng Kak Mega. Oh iya, Kak Mega, kebetulan saya juga dari Universitas Islam Negeri. Oh. Semoga nanti lain waktu kalau kita udah bisa normal, semoga bisa ketemu langsung sama Kak Mega. Amin, makasih banyak ya teman-teman semua. Boleh dibuka kameranya? Ayo teman-teman, boleh dibuka. Sukses terus ya Kak, enable-nya. Amin. Ya, jangan lupa follow ya Instagramnya ya. Ayo teman-teman, boleh dibuka ya itunya kameranya. Nanti kalau misalkan mau update, boleh tag saya ya. Ya, Kak. Oke, boleh di mana nih kameranya lagi? Hai Kak Robi. Tuh, ayo Kak, teman-teman kita foto bersama. Kak Ain, Kak Fatea, Kak Ain, Kak Destiara. Ayo dibuka kameranya Kak. Kak Dewi, Kak Robi, Kak Febrian, Kak Yasin, Oke. Kak Maria, Kak Mariana, Kak Magdalena, Kak Nurhaliza, Kak Putri, Kak Rosalinda, Kak Silvi. Oke. Sudah belum? Udah kayaknya. Udah. Coba. 1, 2. Coba sekali lagi, coba dilihat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak juga, berkah selalu. Iya. Semua. Sama-sama. Makasih ya teman-teman. Sama-sama Kak. Buat teman-teman juga makasih banyak udah meluangkan waktu dan juga kesempatannya buat ikut seminar online bersama Kak Mega. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman buat presensi nanti bisa dikondisikan di grup ya.